Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Kesehatan Mental. Dalam memahami kesehatan mental, seringkali kita fokus pada faktor psikologis ataupun faktor sosial. Namun perlu diingat bahwa faktor biologis itu juga memiliki peran yang sangat penting. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bagaimana faktor genetis dan juga neurobiologis yang kemungkinan mempengaruhi kesehatan mental dari seseorang. Nah, di dalam materi ini kita akan melihat bagaimana warisan genetik itu ternyata dapat meningkatkan kerentanan terhadap gangguan mental, serta bagaimana mekanisme neurobiologis, termasuk di dalamnya neurotransmitter dan juga struktur otak, memiliki kontribusi pada munculnya gejala psikologis yang dimiliki oleh individu. Mari kita dalami bersama agar kita semakin memahami keterkaitan antara tubuh dan pikiran dalam menjaga kesehatan mental. Baik, saat ini kita akan masuk pada materi kesehatan mental, yaitu mengenai faktor biologis dalam kesehatan mental. Di mana faktor biologis ini kita fokuskan pada faktor genetis dan juga neurobiologis. Yang pertama adalah di kesehatan mental itu ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh faktor psikososial dan juga lingkungan, tetapi juga ada peran faktor biologis di dalamnya. Saat kita membicarakan mengenai faktor biologis dalam kesehatan mental, ada dua komponen penting yang harus kita bahas. Yang pertama adalah faktor genetis dan yang kedua adalah faktor neurobiologis. Faktor genetis ini adalah warisan biologi yang mempengaruhi kerentanan dari seorang individu terhadap munculnya gangguan mental. Sedangkan faktor neurobiologis itu adalah struktur dan fungsi otak dan sistem saraf yang mungkin berperan dalam regulasi emosi, kognisi, dan juga perilaku dari seorang individu. Nah, faktor genetis di sini itu ada 3. Pertama adalah yaitu mengenai definisinya. Jika kita bicara mengenai faktor genetis, berarti faktor genetis ini adalah pengaruh dari DNA atau warisan biologis orang tua yang menentukan kerentanan individu terhadap munculnya gangguan mental. Di mana peran genetik dalam gangguan mental ini bisa kita lihat dari beberapa kasus. Misalnya pada kasus skizofrenia, bahwa individu yang memiliki risiko lebih tinggi mengalami skizofrenia jika memang di dalam keluarganya memiliki riwayat skizofrenia juga. Yang kedua, pada kasus gangguan bipolar, di mana pada kasus ini ditemukan kontribusi genetik itu cenderung kuat, di mana estimasi dari heritabilitasnya sekitar 60-80%. Nah, artinya bahwa jika salah satu dari orang tua memiliki gangguan bipolar, ada kemungkinan ini diturunkan kepada generasi setelahnya atau kepada anaknya. Selanjutnya adalah pada kasus depresi, di mana pada kasus depresi ini interaksi gen dengan lingkungan itu sangat erat. Misalnya, jika ada gen serotonin transporter dan ini ditambah dengan stres yang besar, kemungkinan depresi itu akan dialami oleh individu. Nah, studi pendukung mengenai faktor genetis ini ada studi anak kembar dan juga studi adopsi. Di mana pada studi anak kembar terlihat bahwa adanya tingkat kesesuaian atau concordance rate lebih tinggi pada kembar identik dibandingkan dengan kembar non-identik. Artinya, pada skor stres mereka terlihat bahwa mereka cenderung memiliki skor stres yang sama. Selanjutnya adalah pada studi adopsi. Pada studi adopsi ini, ternyata anak yang diadopsi tetap menunjukkan risiko lebih tinggi jika orang tua biologis memiliki gangguan mental. Sehingga walaupun mereka hidup terpisah dari orang tua biologisnya, skor risiko stresnya juga cenderung sama jika dibandingkan dengan orang tua aslinya. Nah, apa yang mempengaruhi faktor-faktor neurobiologis? Selanjutnya adalah faktor neurobiologis. Yang mempengaruhi faktor neurobiologis ini ada beberapa. Yang pertama adalah struktur otak. Kita sudah belajar bahwa struktur otak itu sangat kompleks dan memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama adalah prefrontal cortex, di mana prefrontal cortex ini memiliki fungsi eksekutif dan primer dalam pengendalian emosi. Struktur yang lainnya adalah amigdala, di mana pada bagian amigdala ini kita bisa mengolah rasa takut dan juga mengelola kecemasan. Yang ketiga adalah hipokampus. Hipokampus ini berperan dalam proses memori dan juga regulasi stres.
Yang mempengaruhi dari faktor neurobiologis lainnya adalah neurotransmitter atau senyawa kimia yang ada pada otak kita. Beberapa dari senyawa kimia itu adalah, yang pertama adalah dopamin. Jika kita kaitkan senyawa kimia dopamin dengan skizofrenia, kita melihat bahwa adanya hiperaktivitas dopamin di jalur mesolimbik, sehingga individu tersebut kemungkinan mengalami gangguan skizofrenia. Yang kedua adalah serotonin. Serotonin ini sangat berperan dengan gangguan seperti depresi dan juga gangguan kecemasan. Jika senyawa kimia serotonin ini sangat tinggi, maka kemungkinan individu akan mengalami depresi dan juga gangguan kecemasan. Selanjutnya ada GABA. GABA ini adalah penghambat utama yang bisa merendahkan gangguan kecemasan pada individu. Lalu ada norepinefrin. Norepinefrin ini adalah senyawa kimia yang berperan besar pada penderita depresi dan juga ADHD. Sehingga pada kedua gejala ini bisa diketahui mereka memiliki norepinefrin yang cukup tinggi. Nah, selanjutnya adalah sistem endokrin atau neurohormonal. Dalam sistem endokrin ini, itu juga mempengaruhi munculnya gangguan kesehatan mental pada individu. Misalnya di HPA aksis. HPA aksis ini adalah hipotalamus, pituitari, dan juga adrenal. Jika ketiganya tidak bersinergi dengan baik, maka individu akan sulit dalam meregulasi stresnya. Nah, gangguan pada sistem ini kemungkinan meningkatkan risiko depresi dan juga gangguan lain seperti PTSD atau post traumatic syndrome dan juga gangguan kecemasan. Contoh kasus yang berkaitan dengan faktor neurobiologis ini yaitu pada kasus skizofrenia dan juga kasus depresi mayor. Pada kasus skizofrenia, seseorang dengan orang tua yang menderita skizofrenia itu memiliki risiko lebih tinggi, di mana ini dibuktikan dengan hasil MRI yang menunjukkan adanya perubahan pada volume hipokampus dan prefrontal cortex pada individu yang mengalami skizofrenia. Nah, ini cenderung dimiliki orang-orang yang sudah mewarisi genetik dari kedua orang tuanya jika dibandingkan dengan orang yang tidak mewarisi skizofrenia tersebut. Yang kedua, pada kasus depresi mayor. Individu dengan varian gen serotonin transporter atau 5-HTT-LPR ini justru cenderung lebih rentan mengalami depresi ketika menghadapi stresor berat. Sebaliknya, individu dengan gen serotonin yang tidak transporter, dia cenderung tidak rentan dalam mengalami depresi ketika dia menghadapi stresor yang berat. Nah, bagaimana implikasi dari faktor biologis ini dalam psikologi kesehatan mental? Yang pertama adalah untuk mencegah munculnya gangguan kesehatan mental, kita bisa melakukan screening genetik maupun konseling keluarga. Sehingga intervensi yang mungkin kita lakukan jika memang kita mendapati seseorang mengalami gangguan kesehatan mental, yaitu melakukan obat-obatan atau memberikan dosis obat psikotropika bagi orang-orang yang membutuhkan. Tentu saja ini tidak bisa diberikan oleh psikolog, tapi kita bisa menyerahkan kepada pihak terkait seperti psikiater. Sehingga penggunaan obat psikotropika ini termasuk dalamnya antidepresan, antipsikotik, itu mampu menargetkan neurotransmitter yang bermasalah. Nah, sehingga neurotransmitter itu menjadi seimbang dan mengurangi gejala-gejala gangguan kesehatan mental. Yang selanjutnya adalah integrasi, di mana pendekatan biopsikososial itu bisa menggabungkan faktor biologis, psikologis, dan sosial. Secara akademik, ini sudah terbukti bahwa ketiganya ini saling berkaitan dalam menjelaskan perilaku individu. Sehingga pada pembahasan ini dapat kita rangkum bahwa faktor genetis itu berkontribusi terhadap kerentanan dari gangguan mental. Namun biasanya jika faktor ini berinteraksi langsung dengan lingkungan, maka hal ini mempercepat munculnya gangguan kesehatan mental tersebut. Selanjutnya, faktor neurobiologis, apalagi yang melibatkan struktur otak, neurotransmitter, dan juga sistem endokrin, juga mengambil peran dalam munculnya gangguan kesehatan mental. Dan pemahaman terhadap faktor biologis penting untuk didiagnosis, karena dengan pemahaman ini, kita bisa melakukan pencegahan dan melakukan perancangan dalam intervensi kesehatan mental individu. Berikut adalah referensi yang saya pakai untuk materi ini. Terima kasih.
Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai faktor genetis dan juga neurobiologis dalam kesehatan mental. Nah, di sini kita telah melihat bahwa kondisi kesehatan mental itu ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh pengalaman hidup atau lingkungan, tetapi juga oleh dasar biologis yang kita miliki semenjak lahir. Nah, dengan memahami peran genetika dan neurobiologis, kita dapat melihat gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kesehatan mental. Sekaligus juga mampu menguatkan bagaimana bergunanya pendekatan biopsikososial dalam praktik keilmuan psikologi. Terima kasih telah menyimak perkuliahan ini. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.